Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap manusia tersebut. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana keadaan posisi energi yang dimiliki oleh manusia tersebut untuk malam hari ini. Situasi apa yang terjadi, situasi apa yang dirasakan, situasi apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut bisa saja saya katakan dari pemikiran dan dari perasaan. Kenapa saya mengatakan dari kondisi perasaan? Kemungkinan besar ini orang masih saja berpikir bagaimana caranya untuk mendekatkan diri terhadap diri kamu. Dimana ketika dia ingin mendekatkan diri terhadap diri kamu, itu adalah suatu bentuk ungkapan dari koneksi batin dan mental yang dia miliki. Sepertinya keadaan perasaan yang dia miliki ini seperti keadaan perasaan yang dimana diri dia ini benar-benar masih merasakan yang namanya penyesalan. Tetapi kalau saya mengatakan dari kondisi pemikiran, ini ada kaitannya dengan komitmen yang dia lakukan terhadap seseorang. Seseorang yang saya katakan ini bisa saja dia lakukan dari unsur kebebasan, unsur dari aib dia, unsur dari berpetualang dia. Seseorang yang saya katakan untuk malam hari ini ketika menjalankan yang namanya komitmen terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu, secara pemikiran ini sudah bertolak belakang. Yang satu
mengarah ke A, yang satu mengarah ke B, sehingga membuat kondisi komitmen yang mereka berdua lakukan ini sudah tidak tersinkron untuk memberikan kebahagiaan, malah memberikan situasi pertengkaran. Ini sudah memberikan situasi yang dimana saling menyalahkan, saling menyudutkan, dan sudah ada yang namanya kekecewaan ketika manusia itu berpikir kehidupan baru yang dia prioritaskan ketika meninggalkan diri kamu, itu adalah suatu bentuk kehidupan baru yang membuat diri dia merasa tidak ada kebahagiaan. Muncul kartu Nine of Wands, kartu tongkat lagi yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 9 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-9 tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini seperti mengategorikan manusia itu seperti orang yang penuh dengan kewaspadaan untuk malam ini. Seperti orang yang merasa ketakutan, seperti orang yang merasa ada situasi yang dimana diri dia ini mencoba untuk menjauh dari berbagai orang di luaran sana, dimana ketika ingin menjauh seperti mengetahui posisi dia lagi posisi bersifat tidak tenang. Muncul kartu Knight of Cups, kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini pangeran atau prajurit yang memegang satu cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata cawan, cawan yang saya tarik ini seperti mengategorikan dari situasi tebar-tebar pesona dia di luaran sana. Ini berbicara mengenai tebar-tebar pesona dia di luaran sana, yang dimana tebar-tebar pesona yang dia lakukan di luaran sana itu hanya memanfaatkan dianya sendiri yang terlalu berpikir seperti orang yang memprioritaskan tebar-tebar pesona tersebut. Ini dia geng, apa yang dia lakukan berdasarkan dari kondisi tebar-tebar pesona dia itu seperti tidak memberikan manusia itu suatu keadaan yang bersifat memiliki kemurnian. Nih, saya rasa ketika saya ingin mencoba untuk flashback kembali di mana manusia itu pernah bersama dengan diri kamu, bukan hanya diri kamu saja yang menjadi satu komitmen ketika dia memastikan terhadap diri kamu. Di belakang diri kamu pun banyak komitmen yang seakan-akan ini orang menganggap dirinya paling oke, so oke. Muncul kartu Ace of Cups, kartu cawan lagi yang keluar, tetapi kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata cawan yang saya tarik ini seperti menggambarkan situasi dia lagi situasi yang benar-benar sangat sensitif. Sensitif yang saya katakan ini diawali dari tebar-tebar pesona dia. Bukan hanya sensitif, tetapi seperti orang yang merasa apa yang dilakukan untuk melakukan tindakan tebar pesona itu seperti mempengaruhi kondisi dia bersifat buruk. Muncul kartu Queen of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini raja atau ratu yang memegang satu tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata tongkat yang saya tarik ini seperti mengategorikan keadaan dia untuk malam hari ini seperti keadaan yang lagi banyak beban. Seperti orang yang tertekan, seperti orang yang tercekik, seperti orang yang terpenjara, seperti orang yang terintimidasi. Kalaupun saya mencoba untuk menarik dari kata beban yang saya katakan ini itu dari situasi tebar-tebar pesona dia.
Itu yang memaksa, itu yang membuat diri dia ini seperti orang yang dimana keadaan malam ini kacau, terlalu memaksakan dari kehidupan baru ketika meninggalkan diri kamu, tetapi ketika memaksakan diri sendiri untuk menikmati kehidupan baru, nyatanya apa yang terjadi terhadap diri dia dari kartu Queen of Wands, pengalaman buruk. Muncul kartu Two of Cups, kartu cawan lagi yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 2 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari kedua cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini seperti mengategorikan ini orang masih berpikir untuk reunian terhadap diri kamu, untuk bersilaturahmi terhadap diri kamu, untuk menjalin suatu bentuk komitmen kembali terhadap diri kamu, untuk memperbaiki apa yang pernah dia rusak dari diri kamu. Kalau saya kaitkan Two of Wands, Two of Cups dengan Four of Wands, 4 tongkat dengan 2 cawan, yang dimana saya tadi sempat berbicara ini orang dalam posisi keadaan malam hari ini masih memikirkan diri kamu, karena dia menganggap diri kamu seseorang yang bisa memberikan pola pemikiran yang bersifat dewasa, mengerti dan memahami apa yang menjadi karakter yang dia miliki, di mana ketika dia memiliki karakter, kamu memberikan kondisi ketulusan dan kesabaran yang begitu sangat luar biasa. Muncul kartu Justice. Unsur udara berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu Justice ini seperti berbicara perihal karma atau keadilan atau suatu bentuk yang dimana manusia itu untuk malam hari ini tidak bersifat seimbang. Apa yang selama ini kamu minta secara leluhur atau batin atau mental, yang dimana kamu pernah secara perkataan ada unsur kesengajaan atau tidak sengaja atau keceplos untuk menyumpahi manusia itu dari kondisi tebar-tebar pesona dia, untuk malam hari ini saya katakan situasi itu terjadi, situasi itu dia alami, situasi itu dia terima. Tetapi situasi yang saya katakan tadi itu tidak mampu untuk dia perlihatkan terhadap diri kamu, karena memang ada situasi yang dimana dia akan merasakan ketakutan, yang dimana ketakutan tersebut kamu bisa saja mentertawakan dia. Justice Wak Geng, ada karma yang berbicara terhadap keadaan dia untuk malam hari ini. Muncul kartu The Chariot. Unsur air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Chariot ini seperti melambangkan situasi dia bukan hanya karma yang berbicara, tetapi frustasi. Tebar-tebar pesona dia itu adalah suatu bentuk kesalahan yang dia lakukan, di mana kesalahan itu kesalahan terbesar sehingga keadaan dia membuat dia penuh dengan ketakutan. Ini dia, Wak Geng. Kalaupun tadi saya mengatakan itu manusia masih saja berpikir bagaimana cara untuk mendekatkan diri atau bersilaturahmi terhadap diri kamu, karena memang situasi dia belum bisa move on. Ya bagaimana mungkin bisa move on? Dia kerjaannya hanya ngongkang-ngongkang kaki, hanya meminta, hanya memaksa, hanya membandingkan, kamu yang memberi.
ya secara otomatis pemberian yang kamu berikan itu akan tersimpan di dalam memori kepalanya, yang dimana apa yang tersimpan di dalam memori kepalanya tetap kamu faktor keberuntungan dia, tetap kamu faktor kemakmuran dia. Muncul kartu The Tower. Unsur tanah berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Tower ini seperti mengisyaratkan keadaan dia memang keadaan yang lagi bersifat hancur total. Saya tadi kan mengatakan terhadap diri kamu, karma yang kamu minta, keadilan yang kamu minta, itu sudah terjadi, tetapi dia tidak diperlihatkan karena apa? Dia akan merasa kondisi ketakutan. Ini the tower, wak geng. Kehancuran, malapetaka, bencana, keterpurukan, sedang berusaha untuk bangkit dari situasi yang dimana untuk memperbaiki kestabilan. Muncul kartu Two of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 2 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari kedua tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini, lagi-lagi saya akan mengatakan kondisi dia malam hari ini bukan hanya hancur, bukan hanya karma, bukan hanya frustasi, bukan hanya ketakutan, tetapi penuh dengan kebingungan. Dia ini lagi bersifat bingung, seperti orang yang kehilangan arah, seperti orang yang stuck dalam satu pondasi. Ya ibaratnya seperti roda yang berputar, hanya bisa berputar tetapi tidak dapat berhenti untuk menikmati yang namanya kebahagiaan. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu 2 tongkat sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, wak geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kartu yang saya pegang ini kamu mengetahui apa isi dari kartu tersebut. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam situasi pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi dan apa yang saya sampaikan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.